Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Apoteker Sani Ega Priani, SSI MSI, selaku dosen pengampu atas mata kuliah Teknologi Sediaan Likuida dan Semisloida. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1D akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kami terkait formula sediaan eliksir. Adapun anggota dari kelompok kami sendiri yaitu beranggotakan 4 orang, diantaranya Ana Fauzia, Alfi Zahra, Aulia Salviani, dan saya sendiri Putri Sukandela. Pembahasan yang akan kami paparkan dalam PowerPoint ini meliputi teori dasar, deskripsi zat aktif, strategi formulasi, metode pembuatan, evaluasi dan hasil sediaan, serta kesimpulan. Ini merupakan jurnal internasional yang kami gunakan yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Eliksir Paracetamol Pediatrik menggunakan pewarna alami. Seperti yang kita ketahui, eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai kesolven atau pelarut dan untuk mempertinggi kelarutan obat. Kadar etanol berkisar antara 3% dan 4%, dan biasanya eliksir mengandung etanol 5-10%. Dibandingkan dengan sirup, eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental karena mengandung kadar gula yang lebih rendah, dan akibatnya kurang efektif dibanding sirup dalam menutupi rasa senyawa obat. Walaupun demikian, karena sifat hidroalkohol, eliksir lebih mampu mempertahankan komponen-komponen larutan yang larut dalam air dan yang larut dalam alkohol dibanding sirup. Kemudian, kelebihan dari sediaan eliksir yang pertama, mudah ditelan dibanding tablet dan kapsul. Yang kedua, dosis yang diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai keinginan dokter atau kebutuhan pasien apabila eliksir hanya mengandung satu zat tunggal. Dan yang terakhir, bersifat hidroalkohol sehingga eliksir lebih mampu mempertahankan komponen larutan yang larut dalam air dan larut dalam alkohol dibandingkan daripada sirup. Sedangkan kekurangan dari sediaan eliksir yaitu alkohol kurang baik untuk kesehatan anak karena mengandung bahan yang mudah menguap, maka harus disimpan dalam botol tertutup dan jauh dari sumber api. Serta dibandingkan dengan sirup, eliksir ini biasanya kurang manis dan kental, maka kurang efektif untuk menutupi rasa obat yang kurang menyenangkan. Adapun zat aktif yang kami gunakan dalam formulasi ini yaitu paracetamol, yang merupakan obat antipiretik dan analgesik yang paling banyak digunakan pada anak. Kemudian selanjutnya strategi formulasi akan dilanjutkan oleh Alfi Zahra. Baik, selanjutnya ada dasar pengembangan formula. Yang pertama yaitu pemilihan bahan aktif paracetamol yang umum digunakan untuk menurunkan demam dan nyeri pada anak-anak. Paracetamol bersifat agak pahit sehingga perlu ditambahkan pemanis dan pewarna. Kemudian pemilihan ekstrak biji anato sebagai pewarna alami karena memiliki keamanan yang lebih baik dibanding pewarna sintetik. Ekstrak anato memberikan warna kuning hingga jingga. Kemudian penggunaan etanol sebagai pelarut untuk mengekstrak pigmen pada biji anato dan sekaligus sebagai komponen cairan hidroalkoholik eliksir. Penggunaan gliserin, gula cair, dan propylenglikol sebagai penyetabil, pemanis, dan pelarut tambahan. Selanjutnya tambahan air buah mixed fruit sebagai aroma untuk menutupi rasa pahit pada paracetamol dan penambahan alkohol kloroform sebagai antimikroba untuk mencegah mikroorganisme. Selanjutnya, pengembangan 3 formula dengan variasi konsentrasi ekstrak anato untuk melihat pengaruhnya terhadap stabilitas warna. Evaluasi sifat fisik eliksir seperti warna, kualitas pH, bau, stabilitas warna terhadap sinar matahari. Perbandingan hasil uji formula yang dikembangkan dengan produk komersial untuk menilai kesetaraannya. Jadi dasar pengembangan formulanya adalah memilih bahan aktif dan bahan pendukung yang aman untuk anak-anak, menggunakan pewarna alami, dan mengevaluasi sifat eliksir termasuk stabilitas warnanya. Berdasarkan hasil evaluasi dan uji coba yang telah dilakukan, formula eliksir paracetamol pediatrik yang diusulkan sebagai formula akhir adalah paracetamol sebanyak 2,5 gram, etanol 10 ml, propilen glikol 10 ml, jus buah campuran 2,5 ml, kloroform 2 ml, sirup glukosa 28 ml, ekstrak anato 0,067% yang merupakan dari uji coba terbaik, serta gliserin sampai 100 ml. Adapun zat eksipien yang kami gunakan diantaranya yang pertama etanol. Etanol ini digunakan sebagai pelarut alkohol untuk melarutkan zat aktif dan beberapa eksipien lain yang larut dalam alkohol. Kemudian gliserin berfungsi sebagai pengental yang dapat memperlambat penghilangan cairan dan meningkatkan viskositas formulasi. Lalu ada propilen glikol yang merupakan pelarut dan humektan yang dapat mempermudah penyerapan zat aktif,
meningkatkan stabilitas dan melembabkan mulut. Lalu ada sirup glukosa sebagai pematang rasa yang dapat menutupi rasa pahit detaktif serta meningkatkan kesukaan pasien terhadap formulasi. Lalu ada ekstrak anato yang merupakan zat warna alami yang aman digunakan untuk memberikan warna pada formulasi agar menarik minat pasien. Selanjutnya ada kloroform, bertindak sebagai antimikroba untuk mencegah terjadinya kontaminasi mikroba pada formula cairan. Lalu jus buah campuran yang merupakan bahan perasa yang dapat menambah rasa enak serta menutupi rasa pahit dan aktif guna meningkatkan kepatuhan minum pasien. Selanjutnya itu ada data preformulasi zat aktif paracetamol, yaitu pemberiannya serbuk hablur, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutannya larut dalam air mendidih dan dalam natrium hidroksida 1N dan mudah larut dalam etanol. Titik leleh paracetamol 168 sampai 162 derajat Celcius. Stabilitasnya pH 2-9 sensitif terhadap cahaya, panas, dan oksigen. Inkompatibilitasnya terbentuk ikatan hidrogen dengan nilon dan rayon bereaksi dengan klorokuinon dan antasida. Wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya, simpan pada suhu ruang, terlindung dari kelembapan dan panas. Dan khasiat dari paracetamol yaitu sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Selanjutnya deskripsi dari BCA dan gangguan penyaringan misalkan vitamin C, larutan ekstrak warnanya menyebabkan gambring, didapatkan ekstrak yang konsisten. Selanjutnya, paracetamol dicapai dalam larutan campuran etanol dan gliserin. Kemudian ditambahkan larutan kloroform, jus buah campuran konsentrat, dan sirup glukosa sambil diaduk hingga tercampur rata. Lalu ekstrak warna anatot yang sebelumnya telah ditimbang, kemudian dosisnya ditambahkan dan dimasukkan ke dalam silinder yang pengukur. Volumenya diperkirakan dengan menambahkan gliserin sambil diaduk hingga batas akhir volume yang diinginkan. Kemudian campuran larutan di filter menggunakan kertas saring, yaitu untuk menghilangkan partikel asing. Eliksir siap digunakan setelah dipindahkan ke dalam wadah stok dan dilakukan evaluasi terhadap eliksir hasil pembuatannya. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Evaluasi pada sediaan paracetamol eliksir yaitu mencakup parameter yang digunakan untuk evaluasi formulasi sediaan seperti pH, infeksi visual, kejernihan, bau, spektroskopi UV, dan suhu. Itu yang pertama, evaluasi pengukuran pH. Di sini terdapat ada 4 formula, yaitu yang pertama F1 dengan pengukuran pH 8,65, F2 dengan pengukuran pH 8,75, dan F3 untuk pengukuran 8,87. Untuk warna anato 8,15, produk yang dipasarkan 8,47. Terdapat hasil dari formula sediaan yang diuji dan antar formula memiliki hasil yang berbeda, di mana pada formula F1 memiliki hasil 8,65, untuk formula F2 memiliki 8,75, dan untuk formula F3 memiliki 8,87. Lalu juga pada sediaan produk yang dipasarkan memiliki pH 8,47, yang dimana hasil beberapa formula tidak sesuai dengan nilai pH eliksir yang seharusnya. Nilai pH sediaan yang seharusnya memenuhi persyaratan yaitu 5-6. Selanjutnya ada inspeksi visual di bawah sinar matahari. Untuk pada formula 1 tidak berwarna, untuk formula 2 warnanya mengurang, dan formula ketiga berkurang dengan pembentukan warna gelap cincin warna. Yang dimana seharusnya setiap sediaan eliksir memiliki warna yang sesuai dan tidak mengalami perubahan warna yang signifikan ketika ditempatkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya ada evaluasi inspeksi visual di bawah UV. Untuk F1 tidak ada perubahan. Untuk F2 tidak ada perubahan kecuali pembentukan cincin warna terang. F3 tidak ada perubahan kecuali pembentukan cincin warna gelap. Didapatkan hasil dari setiap formula bahwa dilihat dari perubahan warna dalam setiap formula dan hasil spektroskopi UV yang baik pada evaluasi sediaan melalui spektroskopi UV menunjukkan bahwa sediaan tersebut memiliki spektrum UV yang
stabil dan tidak mengalami perubahan ketika ditempatkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya ada hasil evaluasi sediaan. Untuk karakteristik fisik, untuk warna, sediaan eliksir paracetamol menggunakan pewarna alami, memiliki warna yang lebih alami dan lebih disukai oleh anak-anak. Konsistensinya, sediaan memiliki konsistensi yang sesuai untuk anak-anak, yaitu kental tapi tidak terlalu kental. Untuk bau, sediaan tidak memiliki bau yang tidak enak dan tidak mengganggu. Untuk karakteristik kimia, kadar paracetamol dalam sediaan sesuai dengan kadar yang ditetapkan. Untuk kadar adiktif seperti gula dan air sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga, yaitu yang pertama, ekstrak anatol berhasil diekstrak dan dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam formulasi eliksir paracetamol pediatrik. Kemudian yang kedua, 3 formula eliksir dengan konsentrasi ekstrak anatol berada 0,0034%, 0,034% dan 0,067% berhasil dibuat dengan metode sederhana. Yang ketiga, evaluasi sifat fisik seperti pH, penampilan, kejernihan, dan bau menunjukkan ketiga formula memenuhi persyaratan. Dan yang keempat, uji stabilitas warna dengan sinar matahari dan UV menunjukkan ekstrak anatol paling stabil pada formula dengan konsentrasi 0,067%. Yang kelima, spektrofotometri UV mengkonfirmasi ketiga formula mengalami penurunan absorbansi yang berbeda terhadap sinar matahari. Formula dengan konsentrasi ekstrak anatol 0,067% diusulkan sebagai formula akhir berdasarkan hasil evaluasinya. Dan yang terakhir yaitu ekstrak anatol dapat digunakan sebagai pilihan pewarna alami yang aman dan hemat biaya dalam formulasi farmasi pediatrik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekstrak anatol cocok diaplikasikan sebagai pewarna alami dalam formulasi eliksir paracetamol pediatrik serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Baik, ini merupakan kontribusi kerja dari masing-masing anggota kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila sekiranya masih banyak kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.